Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, Kak Susmi akan memberikan pengumuman kepada adik-adik semua dan papi mami. Yang pertama, dalam mengikuti ibadah, adik-adik harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan selayaknya adik-adik beribadah di gereja. Yang kedua, adik-adik harus mengikuti instruksi dari kakak pembina atau WL ketika kakak-kakak menyuruh adik-adik untuk bertepuk tangan, adik-adik juga harus mengikuti ya. Dan ketika kakak-kakak menyuruh adik-adik untuk mengangkat tangan, adik-adik juga harus mengikuti. Yang ketiga, diharapkan kepada papi dan mami mendampingi adik-adik dalam beribadah. Karena adik-adik akan mencontoh papi dan mami. Sekian pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Holiki. Gimana kabar adik-adik semuanya hari ini? Pastinya dahsyat luar biasa. Luar biasa betul. Kabar gimana? Apa kabar? Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa ya. Puji Tuhan kita ketemu lagi hari Minggu ini di ibadah Gereja Anak Holy Kids. Meskipun kita masih virtual, tapi kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Karena hari ini adalah harinya yang telah Tuhan. dijadikan Tuhan. Iya. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang masih Kau berikan kepada setiap kami untuk bisa beribadah pada hari ini. Dan kami sebentar mau beribadah Tuhan, kiranya sukacita yang daripadamu melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersorak menyanyi demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kemarin ya? Sudah siap nyanyi? Siap dong Kak Evan. Adik-adik di rumah gimana? Pastinya. Udah siap nyanyi belum? Siap ya adik-adik. Kalau siap, ayo kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau bangkit berdiri, yuk. Ya, udah semua? Oke. Udah. Come on. Yuk. Kita mau sama-sama katakan hari ini hari yang telah Tuhan jadikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini
bersuka dong. Amin. Bersuka kenapa? Karena Tuhan Yesus baik bagi hidup kita. Haleluya. Amin. Iya betul Yes. banget Kak Farhan. Sekarang gimana? Apa? Mau games Oh, dulu mau games? atau Boleh. ujian Ayo, dulu kita Kak Evan? mau game dulu Games lah. dulu ya. Asik game. Oke, gamesnya namanya konsentrasi. Konsentrasi, oke. Jadi caranya gimana? Nanti Kak Faren akan sebutin anggota tubuh. Nah nanti Kak Faren akan misalnya nunjuk mata, tapi Kak Faren akan pegang pipi. Tapi adik-adik harus konsentrasi ya. Kalau mata ya pegang mata, kalau mulut pegang mulut. Gimana, Oke. ngerti Kak Evan? Ngerti. Oke, adik-adik gimana nih? Ngerti nggak? Ngerti ya? Ngerti, Oke, ngerti. Yuk kita pemanasan dulu ya. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Mulut. Wah, Kak Evan salah nih. Gimana nih adik-adik? Ada yang benar atau salah kayak Kak Evan? Iya malu, aduh. Oke, ulang ya. Ulang. Mata. Wah, gimana adik-adik nih? Benar? Benar. Nice. Sekarang lebih cepat ya. Ya, Hidung, benar. mulut, Ya, kaki. ya, benar. Sekarang bakal 4 langsung ya. Siap ya? Oke. Mata, Ya, pipi, pipi. dahi. Dahi mana dahi? Oh, Mana dahi ayo? dahi nih ya, dahi. Ya, betul. Ya, betul. Oke, gimana adik-adik? Betul ya. Gimana satu kali lagi apa? Satu kali lagi deh. Satu kali lagi ya, oke. Iya. Yuk lebih fokus. Mungkin Lebih- masih pagi ya. Oh iya, masih Masih pagi. pagi, masih pada ngantuk mungkin ya. Oh iya. Tapi kita lebih konsentrasi, oke? Siap ya. Mata, Mata. hidung, telinga, dahi, pundak, perut. Oke, puji Tuhan. Pada konsentrasi adik-adik. semuanya, iya. Oke. Kita mau lanjut. melanjutkan ujian kita ya, Ujian Kak kita Farhan apa ya. tuh Kak Evan? Kasihnya seperti sungai. Oh, haleluya. Tahu amin. sungai gimana kalau sungai? Mengalir terus. Oh, mengalir ya. Jadi tanpa gerakannya berhenti. gimana? Gini dong. Nah, Oh, gini ya. mau gini. Gini ya. Nah, boleh ya. Terus ke kanan. Kiri kanan ya. Oke, siap. Siap. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir ke depan ke barat. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kanan. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya, kasihnya seperti sungai di hatiku. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Kita mau siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau belajar menyembah Tuhan pada hari ini. Agar setiap firman yang ditaburkan dapat bertumbuh dalam hati kita. Sama-sama kita katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar,
Adik-adik mari kita lipat tangan, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi berkat bagi adik-adik kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Tadi Kak Susi sudah lihat ya, adik-adik sudah semangat memuji Tuhan. Nah, saatnya sekarang kita duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Silakan semuanya duduk dengan tenang. Gak ada yang jalan-jalan lagi ya, semua duduk. Walaupun kita ibadahnya online, tapi tetap kita harus belajar menghormati Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini Kak Susi mau menyampaikan firman Tuhan tentang setia dalam perkara kecil. Bahan firman Tuhannya diambil dari 1 Samuel 16 dan 1 Samuel 17. Ayat hafalannya nanti adik-adik boleh hafalkan ya. Kalau untuk adik-adik yang kecil boleh hafalkan Lukas 16 ayat 10 bagian A. Tapi kalau bisa boleh semuanya Lukas 16 ayat 10. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang kehidupan Raja Daud. Nah, nanti adik-adik bisa lihat gambarnya nih. Raja Daud ini waktu mudanya nih, sebelum jadi raja nih ya. Daud ini waktu masih muda, dia adalah anak yang paling bungsu. Paling kecil di sini, siapa yang anak paling kecil nih? Ada yang paling bungsu? Biasanya kalau yang bungsu suka ketinggalan nih kadang-kadang ya. Misalnya aduh kecil, aduh kamu masih kecil deh, kamu diam aja di sini. Gak usah ikut ya, Koko sama Cici mau pergi. Biasanya suka gitu ya kalau adik bungsu ya, anak bungsu yang paling kecil. Nah, Daud juga begitu loh. Waktu Nabi Samuel datang ke rumahnya, ke rumah Bapak Isai, Daudnya gak ada. Daudnya itu lagi disuruh menggembalakan domba. Walaupun dombanya gak banyak punya ayahnya, tapi Daud ini nurut sama ayahnya. Waktu dia disuruh jaga domba, dia jaga domba dengan baik. Waktu dia disuruh memelihara dombanya, memberi makan, dia beri makan dengan baik. Waktu ada singa atau serigala atau binatang buas yang lain yang akan menerkam dombanya, Daud akan melawan sekuat tenaga. Dia pakai tongkatnya untuk mengusir binatang-binatang buas itu. Tuhan sudah menolong Daud sejak muda. Dan Daud ini sejak kecil dia sudah belajar taat, belajar setia kepada perintah ayahnya. Waktu Nabi Samuel datang ke rumahnya, Nabi Samuel bilang, Bapak Isai panggil anak-anak kamu semuanya. Semua anak-anaknya dipanggil. Apakah semuanya? Ingat tadi Kak Susi bilang ada siapa? Satu lagi yang paling bungsu. Iya betul, Daud. Daud gak ada di rumah adik-adik. Daud itu sedang ada di padang. Sedang menggembalakan domba-dombanya. Nah, Daud ini gak dipanggil tadinya nih. Tapi Nabi Samuel ini dikasih tahu sama Tuhan. Waktu kakak-kakaknya Daud lewat. Ini Nabi Samuel ternyata lagi disuruh Tuhan untuk memilih anak Bapak Isai. Salah satunya nih untuk jadi raja. Tapi Nabi Samuel gak tahu. Bapak Samuel ini gak tahu yang mana yang dipilih. Waktu kokok-kokonya Daud lewat. Wah, ini gagah nih. Tapi ternyata kata Tuhan, bukan. Ada lewat lagi. Bukan, kata Tuhan. Sampai semuanya udah lewat. Bapak Samuel tanya sama Bapak Isai. Bapak Isai, apakah anakmu cuma ini? Bapak Isai bilang, oh enggak. Masih ada satu lagi. Tapi dia masih kecil. Sekarang dia sedang menggembalakan domba di padang. Bapak Samuel bilang, panggil sekarang. Kita tidak akan makan, kita tidak akan menyelesaikan acara hari ini tanpa kehadiran anak kamu yang bungsu. Akhirnya Bapak Isai ini panggil Daud. Dan waktu Daud datang, Daud ini dilihat sama Bapak Samuel, aduh masih muda banget, mukanya masih kemerahan. Masih remaja. Tapi ternyata adik-adik Tuhan bilang, ini urapi Daud untuk menjadi raja.
ternyata Daud yang tidak diperhitungkan, Daud akan menjadi raja nanti menggantikan Raja Saul. Kenapa ya Tuhan bisa pilih Daud untuk menjadi raja nanti menggantikan Raja Saul? Adik-adik, seperti firman Tuhan yang tadi di awal judulnya adalah Daud setia dalam perkara kecil. Apa aja sih Daud setia dalam perkara kecil? Yang pertama tadi, Daud setia menggembalakan domba-domba ayahnya. Walaupun cuma sedikit, tapi Daud itu menjaga domba-dombanya dengan baik, dengan segenap hati. Waktu Daud disuruh sama ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya, Daud taat, Daud nurut, Daud bawa makanannya, dombanya dia titipkan ke gembala yang lain, terus dia bawa makanannya, dia taat sama perintah ayahnya, dia lakukan tugasnya mengantarkan makanan ke tempat kakak-kakaknya sedang berperang. Nah adik-adik itu tuh ya contoh Daud tuh. Dia setia dalam perkara kecil itu, dia taat melakukan tugas-tugas dari orang tuanya. Terus ada lagi enggak? Ada. Daud sesudah mengalahkan Goliat, adik-adik masih ingat ya ceritanya ya. Daud setelah mengalahkan Goliat, Daud ini disuruh tinggal di istana sama Raja Saul. Kerjanya ngapain? Kerjanya main kecapi. Terus kadang suka disuruh bawa senjata sama Raja Saul. Tapi Daud mau gak melakukan itu? Mau adik-adik. Kalau Raja Saul sedang tidak tenang hatinya, sedang gelisah, Daud main musik, main kecapi. Karena Daud ini memang senang main kecapi. Ya, waktu dia di padang menjaga domba juga dia suka main kecapi. Kalau Daud main kecapi, Daud memainkan kecapinya dengan segenap hati. Dan Raja Saul akhirnya menjadi tenang. Nah hal-hal yang seperti ini Daud lakukan dengan setia. Ya, Daud gak pernah mengeluh. Walaupun kadang-kadang adik-adik tahu kan ceritanya ya. Kalau Raja Saul ini lagi marah, Raja Saul ini sedang diganggu iblis. Itu dia ambil tombaknya yang panjang, yang tajam. Waktu Daud sedang memainkan kecapi, Raja Saul lempar tombaknya sekuat tenaga kepada Daud. Puh! Tapi Tuhan selalu menolong. Daud nggak kena. Ya, udah digituin juga sama Saul. Daud ini tetap mau melakukan tugasnya. Dia selalu melakukan tugasnya. Main musik untuk Raja Saul. Nah dari hal-hal kecil inilah Daud sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Setia kepada perkara-perkara kecil yang Tuhan berikan lewat orang tua. Tugas yang diberikan kepada Daud lewat orang tuanya, lewat Bapak Isai. Daud lakukan dengan setia. Waktu dia tinggal di istana, dia tidak senang-senang, nyantai aja saya udah tinggal di istana. Enggak, tapi dia mau kerjakan tugasnya, memainkan kecapi, memainkan musik untuk Raja Saul. Wah luar biasa ya Daud ini ya. Jadi walaupun Daud masih muda, tapi Daud sudah setia melakukan hal-hal yang dipercayakan kepada Daud. Dia lakukan dengan baik. Nah setia dalam perkara kecil itu enggak melihat ada sesuatu di baliknya. Nih misalnya gini nih adik-adik nih. Oh mami suruh adik-adik ya misalnya si Unyil dipanggil. Unyil sini. Tolong bantuin mami ya ke warung beli gula. Ini uangnya ya 10.000 ya. Gulanya setengah kilo aja. Terus Unyil tanya. Mami gulanya harganya berapa? Oh harganya paling 7.000. Ada sisa 3.000 Mi. Boleh ya saya beli permen. Nah adik-adik itu tuh melakukan tugasnya itu bukan dengan sungguh-sungguh. Tapi ada maunya nih, pengen jajan. Nah hati-hati loh ya, setia dalam perkara kecil itu artinya setia melakukan apa yang harus dilakukan tidak dengan mengharapkan imbalan. Ya dilakukan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh walaupun mungkin orang gak lihat. Walaupun mungkin mami, papi kita enggak puji. Wah kamu pinter ya.
sudah melakukan tugas kamu dengan baik. Mungkin tidak dipuji oleh orang tua kita. Tapi walaupun tidak dipuji, kalau kita mau tetap setia dalam perkara kecil, kita nggak lihat itu adik-adik. Nggak apa-apa nggak dilihat orang. Nggak apa-apa nggak dipuji oleh orang lain. Nggak apa-apa nggak ada imbalannya. Nggak apa-apa nggak ada bayarannya. Nggak apa-apa nggak ada hadiahnya. Tapi saya mau lakukan dengan segenap hati. Karena saya mau melakukannya untuk Tuhan. Nah ini yang penting nih. Begitu kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara yang lebih besar. Sama seperti Daud. Waktu Daud setia melakukan perkara yang kecil. Dari mulai jaga domba ayahnya, mengantar makanan untuk kakak-kakaknya, terus bermain musik untuk Raja Saul. Dia nggak pernah mengeluh. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Sampai akhirnya Daud dijadikan kepala prajurit. Wah, nanti adik-adik bisa baca ya di dalam 1 Samuel 18 ya. Daud tidak takut menghadapi apapun yang diberikan, tugas yang diberikan. Dia lakukan dengan segenap hati. Jadi adik-adik nih, Daud itu sudah dinaikkan jadi kepala prajurit. Dan pada akhirnya, kalau adik-adik masih ingat nih ceritanya tuh baca lagi di dalam Alkitab. Akhirnya Raja Saul karena melakukan kesalahan yang dibenci oleh Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Raja Saul dicopot dari raja, jadi raja Israel. Tapi akhirnya yang menjadi raja adalah Daud. Daud dari seorang gembala sampai akhirnya dia menjadi raja. Nah, raja yang sangat dekat dengan Tuhan. Walaupun kadang mungkin Daud juga melakukan kesalahan. Tapi Daud ini sudah membuktikan kalau dia bisa setia di dalam perkara kecil, akhirnya Tuhan percayakan kepada Daud perkara-perkara yang lebih besar. Nah, adik-adik, apa yang sedang adik-adik lakukan hari-hari ini? Kita masih belajar, mungkin sebagian besar masih ada yang belajar di rumah. Atau sudah mulai ke sekolah. Kalau kita mau belajar setia untuk melakukan perkara-perkara yang kecil, lakukan apa yang diberikan kepada adik-adik, lakukan dengan baik, dengan segenap hati. Mau di rumah, mau di sekolah, mau di gereja misalnya ya. Kakak-kakak pembina memberikan tugas, adik-adik lakukan dengan segenap hati. Bisa? Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan adik-adik. Amin. Ya. Ayat firman Tuhannya sekali lagi di dalam Lukas 16 ayat 10. Kalau yang bawa ada Alkitabnya, boleh silahkan dibuka. Lukas 16 ayat 10 ya, sudah ketemu? Ya, berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Adik-adik bisa hafalkan ya, dan diingat. Saya harus belajar setia. Sejak saya kecil saya harus belajar setia dari hal-hal yang kecil. Sama seperti teladan Raja Daud yang kita pelajari hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami belajar dari keteladanan hidup Raja Daud. Daud yang sejak masih muda, dia sudah setia melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada Daud. Setia di dalam perkara-perkara kecil yang ditugaskan kepada Daud. Sampai akhirnya Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar kepada Daud saat dia menjadi Raja Daud. Di Raja Israel. Tuhan Yesus tolong kami, tolong adik-adik, tolong setiap kami kakak-kakak pembina. Untuk kami juga boleh setia, belajar setia di dalam hal-hal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau belajar setia mulai dari hal-hal yang kecil. Dan saat kami dipercayakan Tuhan untuk melakukan perkara yang lebih besar, Tuhan juga akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus,
Biarlah firman Tuhan ini boleh tinggal di dalam hati kami dan boleh terus bertumbuh di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Wow, senang sekali ya kita udah sama-sama memuji nama Tuhan. Bahkan kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Susi. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan sama-sama berdoa buat persembahannya. Kita mau angkat uangnya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Biarlah persembahan ini kami memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik bisa masukin ke celengan persembahan ya. Oke, nah Kak Vera mau kasih pengumuman. Yang pertama, selamat berulang tahun untuk Mike Hosea Jo Chandra. Tanggal 18 Januari kemarin, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati ya. Dan kemudian untuk ibadah adik-adik jangan lupa Kak Vera kembali mengingatkan kita mulai ibadahnya jam 9 pagi ya. Untuk adik-adik yang biasa setengah 10, yuk kita mau standby jam 9 pagi untuk sama-sama kita ibadah. Jangan lupa untuk absen di live chatnya, namanya kemudian kelasnya ya. Oke selanjutnya adik-adik tetap jaga kesehatan yang sudah sekolah tatap muka ya. Tetap pakai masker, bawa hand sanitizer ya pokoknya harus bersih ya. Nah kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus terima kasih buat pagi ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dan melakukan aktivitas kami. Tuhan berkati kami, berkati mama papa, berkati sekolah kami. Terima kasih kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.